Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dedi Fauzies dengan NIM C01191093. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisis THT, pemeriksaan penghidu dan pengecapan, kemudian palpasi kelenjar limfa dan leher. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisis THT dan penghidu. Yang pertama adalah pemeriksaan THT. 1. Melakukan langkah sanitasi tangan, kemudian melakukan pemeriksaan fisis THT. Yang pertama yaitu memasang lampu kepala. Posisi lampu diletakkan tepat pada daerah glabella atau sedikit miring ke arah mata yang lebih dominan. Selanjutnya, fokus cahaya lampu diatur dengan memfokuskan cahaya ke arah telapak tangan yang diletakkan kurang lebih 30 cm dari lampu kepala. Kemudian yang kedua, mengatur posisi duduk. Pemeriksa dan pasien masing-masing duduk berhadapan dengan sedikit menyerong. Kedua lutut pemeriksa dirapatkan dan ditempatkan berdampingan dengan kaki penderita. Kemudian yang ketiga, spekulum hidung dipegang dengan tangan yang dominan. Spekulum dipegang sedemikian rupa sehingga tangkai bawah dapat digerakkan bebas menggunakan jari tengah dan jari manis dan jari kelingking. Selanjutnya, jari telunjuk digunakan sebagai fiksasi di sekitar hidung. Kemudian lidah spekulum dimasukkan dengan hati-hati dan dalam keadaan tertutup ke dalam rongga hidung. Selanjutnya, di dalam rongga hidung lidah spekulum dibuka. Kemudian pada saat mengeluarkan lidah spekulum dari rongga hidung, lidah spekulum dirapatkan tetapi tidak terlalu rapat untuk menghindari terjepitnya bulu hidung. 4. Amati struktur yang terdapat di dalam rongga hidung, mulai dari dasar rongga hidung, konka, meatus nasi, dan septum nasi, dan perhatikan warna dan permukaan mukosa rongga hidung dan ada tidaknya massa. Kemudian melakukan interpretasi pemeriksaan dengan lengkap dan benar. Selanjutnya melakukan sanitasi tangan kembali. Selanjutnya melakukan tes penghidu dan dengan benar. Yang pertama, menerangkan cara dan tujuan pemeriksaan. Kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan. 3. Mengatur posisi duduk dengan pasien. Keempat, penderita diinstruksikan untuk menutup mata dan lubang hidung yang tidak akan dites. Kelima, letakkan bahan tes di depan mid sternum kira-kira 20-30 cm dari lubang hidung yang akan diperiksa. 6. Perlahan gerakan bahan tes dari bawah ke atas dari lubang hidung yang akan diperiksa. Tanyakan pada pasien sensasi bau yang dihidu. Kemudian 8. Catat hasil dan interpretasi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pengecapan. Yang pertama yaitu menerangkan cara dan tujuan pemeriksaan, mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan, kemudian mengatur posisi duduk dengan pasien. Selanjutnya penderita diinstruksikan menjulurkan lidah sementara hidung tertutup. Kemudian letakkan bahan sebagai berikut. Untuk rasa manis letakkan pada ujung lidah, rasa asam pada kedua tepi lidah, rasa asin pada ujung tepi lidah, rasa pahit pada belakang lidah. Selanjutnya catat waktu yang dibutuhkan pada saat meletakkan bahan tes sampai terjadi sensasi. Kemudian catat sensasi yang dirasakan oleh penderita. Kemudian penderita disuruh berkumur-kumur setiap selesai satu tes sebelum dilanjutkan tes berikutnya. Kemudian
melakukan interpretasi pemeriksaan dengan lengkap dan benar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kelenjar limfa. Yang pertama adalah melakukan semua langkah sanitasi tangan. Kemudian pemeriksa dengan sopan mempersilahkan penderita duduk tegak menghadap pemeriksa. Kemudian berdirilah di depan dan di belakang penderita. Kemudian palpasi dilakukan secara sistemis dimulai pada daerah yang diindikasikan oleh pemeriksaan inspeksi. Selanjutnya melakukan palpasi kelenjar limfa submental dan submandibular, yaitu pemeriksa berada di belakang penderita kemudian dipalpasi. Dilakukan dengan kepala penderita condong ke depan sehingga ujung jari-jari meraba di bawah tepi mandibula. Kepala dapat dimiringkan dari satu sisi ke sisi yang lain sehingga palpasi dapat dilakukan pada kelenjar yang superficial maupun yang profunda. Dan dapat juga dilakukan palpasi di manual dan dalam mulut. Kemudian palpasi rantai kelenjar jugularis, yaitu dapat dimulai di superficial dengan melakukan penekanan ringan dengan menggerakkan jari sepanjang musculus sternocleidomastoideus pada palpasi yang lebih dalam. Ibu jari ditekan di bawah musculus sternocleidomastoideus pada kedua sisi sehingga dapat dipalpasi kelenjar yang terdapat di sub atau retro musculus ini. Bila pemeriksaan ini negatif atau meragukan, maka pemeriksa harus berdiri di belakang penderita, kemudian ibu jari digunakan untuk menggeser sternocleidomastoideus ke depan, sementara jari yang lain meraba pada tepi anterior musculus tersebut. Perabaan secara bilateral dan simultan selalu dianjurkan untuk menilai perbedaan antara kedua sisi. Palpasi kelenjar leher ini agak sulit pada orang gemuk, leher pendek, dan leher yang berotot, terutama bila kelenjarnya masih kecil. Kemudian palpasi kelenjar limfa aksesorius dilakukan dengan penekanan ibu jari pada tepi posterior musculus trapezius ke depan dan jari-jari ditempatkan pada permukaan anterior musculus ini. Selanjutnya palpasi kelenjar limfa supraclavikular dapat dilakukan dengan duduk di depan atau berdiri di belakang penderita, di mana jari digunakan untuk palpasi fossa supraclavikular. Selanjutnya melakukan kembali langkah sanitasi tangan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.